Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I do hope that everyone is okay. Keep healthy, stay safe. In this occasion, we'd like to have a lesson that is about passive voice, or in bahasa, we call it as kalimat pasif. So there are three terms that we are going to learn for today. The first one is definitions. The second one is changing to the passive voice, and the last is practice examples. So before going to continue, I would like to explain you active voice versus passive voice. Kalimat aktif dengan kalimat pasif, perbedaannya apa? The first one is active voice takes the form A does B. Jadi ada kalimat aksi yang menyatakan bahwa A melakukan action atau kegiatan atau tindakan terhadap B. Itu kalimat active. While kalimat passive takes the form B is done by A. Jadi kalimat yang menyatakan bahwa si B mendapatkan aksi dari si A. Artinya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu adalah kalimat yang menggunakan imbuhan me, seperti saya memasak, saya memakan, dan seterusnya. Biasanya kalimat aktif boleh dengan objek atau tanpa objek. Tetapi kata kerjanya adalah kata kerja transitif. Sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Kata kerja transitif apa? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, kata kerjaan objek itu apa? Memasak. Berarti biasanya kan kalau memasak itu harus ada objeknya, nasi. Memakan itu pasti ada objeknya, makanan. Kemudian menulis itu pasti ada objeknya. Biasanya dalam bentuk tulisan, karangan, novel, buku, dan sebagainya. Terlepas objeknya tertulis ataupun tidak. Dan kalau dalam bahasa Inggris sama, jadi we need transitive verbs. Jadi kayak study itu transitive verbs. Contohnya kata kerja intransitif atau intransitive verbs itu apa contohnya? Contohnya mungkin walk, berjalan. Nggak pernah walk itu ada objeknya. Melakukan something tuh objeknya tuh nggak pernah ada. Contoh, I walk, biasanya cuma ada keterangan to campus. I walk to campus. Itu keterangan to campus itu bukan objek. Oke? Dia keterangan saja. Atau saya tidur, I sleep, udah selesai. Atau misalnya saya, pergi, I go. Itu go itu bukan kata kerja transitif, tapi dia intransitif. Tidak pernah ada objeknya. Kalaupun perginya kemana, ke penyengat misalnya, ya udah berarti penyengat itu bukan objek di situ, tapi sebagai keterangan tempat di kalimatnya. Oke? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, imbuhan me di kalimat aktif menjadi imbuhan di kalimat pasif. Contohnya, saya memasak nasi. Nasi dimasak oleh saya. Dari kalimat yang saya sebutkan barusan, ada perpindahan antara objek dan subjek. Bukan perpindahan fungsi ya, tapi perpindahan posisi. Oke? Jadi sama dalam bahasa Inggris sama, bedanya adalah kalau dalam bahasa Inggris dia tidak menggunakan, imbuhan "medi", tetapi dia kalau kalimat aktif ya kalimatnya kata kerjanya sesuai dengan kalimat aktif. Simple present ya seperti ini study verb 1. Kalau misalnya dia past tense nanti jadinya kata kerja kedua. Kalau dalam perfect ya menjadi have atau has pakai verb 3. Nah, sesuaikan dengan tesisnya kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya sama sesuaikan dengan tesisnya nanti, tetapi ada ciri khasnya kalau dalam bahasa Inggris. Ada to be di sini, is. Kalau untuk simple present itu ada is, am, are, oke? Kata kerjanya itu berubah menjadi kata kerja ketiga. Study verb 1, kata kerja ketiga dari study adalah study, studied, studied. Berarti study ya, seperti itu. Itu ciri khasnya. Yang kedua, ada perpindahan antara posisi subjek dan objek. Jadi subjeknya ditaruh di bagian belakang, objeknya pindahin menjadi depan. Mengapa seperti itu? Karena kalimatnya diubah menjadi pasif. Jadi ada perpindahan antara objek dan subjek, posisinya.
Oke, contoh. We study English every week. Kami belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, kita pindahkan objeknya. Objeknya adalah English. Kita pindahkan English ke depan, oke? English di sini. Terus to be dari English apa? Pilihlah to be dari is, MR, mana yang cocok. Karena English itu singular, makanya dia pakainya is di sini, is. Kemudian kata kerjanya diubah menjadi kata kerja ketiga. Studied. Kalau dalam bahasa Indonesia baru English, bahasa Inggris dipelajari, baru dipelajari ya. Oleh kami. Nah, oleh kami, we, ini diubah menjadi menggunakan oleh itu adalah by di sini. Kemudian we di sini kita menjadi objek pronoun. Objek pronoun itu apa? Kalau saya itu me. You ya tetap you, they itu jadi them, me you, us them. Kalau we jadi us, kalau he laki-laki menjadi him, kalau perempuan menjadi her, kalau benda menjadi it contohnya. Yaudah every week tinggal taruh aja di sini. Oke. Jadi simpelnya adalah objek, kalimat pasif itu adalah objeknya diikuti dengan to be, is, mr kalau dalam simple present, kemudian diikuti dengan kata-kata verb 3, kemudian by, subject. Was were kalau kalimatnya adalah simple past, oke? Diingat aja is, mr untuk simple present, was were untuk simple past. Oke. Jadi lihat di sini perpindahannya. Nih, we, subject, study verb, objeknya adalah English. Kita pindahkan objeknya dulu. Kata kerjanya ada to be is ini disesuaikan dengan posisi objek yang sudah berada di posisi subjek di kalimat pasif ya. Kemudian verb 3, kemudian ada subjeknya yang kita pindahkan di posisi objek by us every week. Seperti ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Please question me, okay? Next, kita latihan mengubah menjadi kalimat pasif. Kita coba dulu ya. Oke, to be is very irregular. Maksudnya adalah to be itu banyak jenisnya sesuai dengan tensesnya dan dia berbeda-beda setiap subjeknya. Contoh untuk orang pertama ada I. Kalau dalam simple present tense biasanya ada I am. Kalau ya we pakai we are. Kalau orang ketiga you are. You are, for example, ini singular, ini jamaknya, pluralnya. Kalau orang ketiga, sorry orang kedua ya, you orang kedua. Kalau orang ketiga ada he, she, it. Jadi he, she, it pakainya is. Jadi he is, she is, it is. Kalau dia plural ya they are. Kalau dalam past tense, simple past, itu hanya dua to be-nya ada was sama were. Jadi kalau dia plural pakainya were, oke? Kecuali you ya, you itu mau dia singular, mau plural, mau dia tunggal, mau jamak dia pakainya were. I was, we were, you were, he was, she was, it was. Kalau future tense, pakainya will atau shall be. Will atau shall. Nah, to be-nya apa? Be di sini. To be-nya adalah be. Jadi mau subjeknya apapun itu semua pakai I, you, we, they, he, she, it. Pakainya will be. Oke? Shall. Shall ini hanya dipakai oleh I dan we saja. Oke? Kemudian, past participle itu apa? Kata kerja ketiga. Biasanya kata kerja ketiga itu tambahkan ed atau akhiran t, for example, atau akhiran ied dan sebagainya. Tapi kalau ada juga kata kerja ketiga bersifat irregular. Ini sifatnya harus dihafal. Jadi cari aja di Google atau di kamus biasanya ada irregular verb misalnya. Irregular verb itu akan muncul jadi kalian tinggal melihat dan dihafalkan arti dan perubahannya. Oke, contoh ya, kita ubah. Jadi kalau di sini adalah omit the agent of the action. Agent itu apa? Agent itu adalah subjeknya. Jadi subjek itu dalam kalimat pasif boleh disebutkan, boleh tidak. Itu maksudnya seperti ini. Contoh, workers installed burglar alarm. Workers installed burglar alarm. Jadi burglar alarmnya apa? Maling. Burglarnya maling, anti maling. Jadi alarm anti maling. Subjeknya mana? Workers.
kata kerjanya installed, memasang ya, install itu menginstalasi. Burglar alarms ini adalah objek. Tensesnya apa nih? Nih, install ada ed, jadi simple past ya. Jadi tensesnya adalah simple past. Kita ubah menjadi passive. Passive with agent, jadi subjeknya disebutkan. Kayak yang tadi kita di rumus tadi itu subjeknya disebutkan. Jadi contoh kayak mana? Burglar alarm, objeknya dulu dipindahkan. Burglar alarms, pindahkan ke depan. Kita tambahkan to be-nya. Kalau dalam simple past ada was sama were. Kita lihat subjeknya di sini. Burglar alarms ini lebih dari satu ya, karena ada s, more than one. Dia plural, makanya dia pakai were. Oke. Kata kerjanya, untungnya kata kerja seperti ini installed verb 2 sama verb 3 ya sama, jadi nggak ada perubahan. Jadi burglar alarms were installed, oke? Were installed. Jadi baru alarm anti maling diinstal, oke? Diinstalasi, dipasang oleh siapa pekerjanya kan? Jadi by the workers. Jadi boleh seperti ini. Tidak diubah menjadi objek pronoun boleh. Tetapi kalau mau diubah menjadi by them karena dia lebih dari satu. Jadi mereka, oleh mereka atau by them boleh sama seperti itu. Kemudian yang di omit itu apa sih? Omit itu artinya menghilangkan. Jadi contoh pasif with the agent omitted. Jadi pasif, kalimat pasif dengan subjek yang dihilangkan. Jadi contohnya apa? Burglar alarms were installed. Sampai sini aja cukup. Jadi alarm anti maling telah dipasang seperti itu, maksudnya seperti itu, terlepas ada subjek atau enggak. Ini dalam bahasa Inggris sangat common digunakan, common itu sangat biasa digunakan. Next, contoh yang lainnya apa? My mother will help my little brother tomorrow. My mother will help my little brother tomorrow. Ada will, future, ingat akan dilakukan. Ibuku akan membantu adikku besok. Oke. Pasifnya apa? Ubah objeknya ke posisi subjek. Jadi my little brother di depan ya. Karena dia simple future, apapun subjeknya pakainya will. Oke, to be-nya adalah be. Jadi my little brother will be helped by her. Kenapa by her? My mother kan. My mother tuh kalau diubah ke menjadi pronoun itu adalah she. Objek dari she adalah her di sini. Oke, by her. Nah, boleh dihilangkan. My little brother will be helped by, sorry. Kalau tadi my little brother will be helped by her, kalau dia dihilangkan subjeknya atau agentnya, jadi my little brother will be helped tomorrow. Tambahkan tomorrow-nya jangan lupa. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan ditanya. Kita tentukan di sini remember tenses and number. Jadi kenapa number ditentukan jumlah itu karena untuk menentukan to be-nya is, MR, was, were atau will. For example, kalimat pertama, I finish a project in 8 hours. I finish project in 8 hours. Apa kalimat pasifnya? Kita cek. A project, kita ubah subjek objeknya, tentukan objeknya, a project, pindahkan di sini. Kemudian, karena dia sebuah project, to be-nya adalah is. A project is. Kata kerjanya apa? Finish. Ubah menjadi kata kerja ketiga, menjadinya finished. Tambah ed aja. In 8 hours. Boleh seperti ini. Oke. Ini ada agent nggak di sini? Agentnya dihilangkan. Harusnya kan a project is finished by me in 8 hours. Itu pakai agent. Jadi boleh pilih mau pakai agent atau mau enggak. Oke. Next. I finish 3 projects in 8 hours. I finish 3 projects in 8 hours. Sama kalimatnya, bedanya tadi ini sebuah, ini ada 3. Apakah ada perbedaan? Kita cek. Sama-sama. Oke. Objeknya adalah 3 projects, kita pindahkan ke depan, 3 projects, karena dia 3 lebih dari 1, kan penentuan to be-nya dari objek ya, nih. Objeknya kita pindahkan ke depan, karena dia 3, makanya kita menggunakan are, tidak menggunakan is lagi, kenapa? Ini cuma 1, ini 3. 3 projects,
are finished in 8 hours. Jadi boleh 3 projects are finished by me in 8 hours atau tanpa by me-nya boleh, sama aja. Oke, ini yang simple present. Kita lihat perubahan yang simple past. I finish a project in 8 hours. Jadi a project pakainya was di sini. Itu untuk singularnya, pluralnya adalah menggunakan were kalau dia lebih dari satu. Sama ya. Jadi paham di sini. Boleh di screenshot, boleh dicatat, nanti boleh di post. Oke, next kita latihan. Contoh di sini agak kalimatnya kompleks. Ini contoh aja. Nanti saya kasih kalimat yang lebih mudah. Lagi untuk kuisnya. The team used the following materials: a model rocket requiring some assembly, a tube of super glue, a cartridge of matter, and a tank of antimatter. Nah, intinya dari sini, the following materials ini adalah bendanya semua. Jadi, the team, subjeknya, kata kerjanya adalah use, sisanya adalah objeknya, panjang objeknya ya. Kita pindahkan aja posisinya. Objeknya dari sini sampai habis, pindahin ke depan. The following materials were used. Apa aja? Bla 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 bla. Ini materialnya. Nanti terakhirnya by the team, for example. Kenapa pakai were? Tensesnya di sini simple past ya, udah used. Ada ed. Jadi kenapa dia bilang pakai were? Karena ini udah lebih dari satu. Contoh lagi. The EG-1003 course also supplied the launch stand, the barrier, and 2 atomic clocks. Mana kata kerjanya? Ini supplied. Jadi cara menentukan mana objek, mana kata kerja, ya udah subjek sebelum kata kerja, objek sudah kata kerja. Sesimpel itu kalau kita nggak perlu tahu artinya. Kalau nanti kalian mengerjakan soal TOEFL, ujian dan sebagainya. Oke, berarti di sini sampai sini adalah subjek, ini adalah objek, kita pindahkan saja. The launch stand, the barrier, and 2 atomic clocks. Ini kan di sini tadi kan? Dari sini. Sampai habis itu adalah objeknya. Karena lebih dari satu ada satu. Satu lagi ada 2 di sini. Berarti ada 4 things atau objects. Jadi makanya pakai were di sini. Jadi the launch stand, the barrier, and 2 atomic clocks were supplied by the EG-1000 course. Course ini pelajaran mata kuliah. Seperti itu ya. Contoh lagi. First, we obtained the rocket kit from a TA. Saya nggak ngerti TA ini adalah alat. Jadi rocket kit alat tentang roket itu. Jadi we obtain. First ini cuma kata transition saja, perpindahan. Kami mendapatkan the rocket kit from ATA. Kami obtain kata kerja verb to secara simple past tense. Jadi kita pindahkan objeknya adalah the rocket kit from ATA. Okay. So first the rocket kit was obtained. Kenapa pakai was? Karena rocket kitnya cuma satu kan, nggak ada s, nggak ada apa. Jadi the rocket kit was, kata kerjanya obtained from a TA. By us boleh, tanpa by us juga boleh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya kasih kuisnya, tolong dijawab. Oke. Kemudian tugasnya adalah, tugas untuk latihannya adalah tolong buat 3 kalimat aktif dalam simple present, 3 kalimat aktif dalam simple past, dan 3 kalimat aktif dalam simple future, dan diubah menjadi kalimat pasif. Okay, thank you so much for this time being. Please question me directly in the comment or in our group chat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.